Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ulas Tuntas Channel. Kali ini Ulas Tuntas Channel menyajikan membuat biang trichoderma berhasil 100%. Telah kita ketahui, trichoderma adalah jamur atau cendawan yang sangat baik bagi tanaman untuk berguna sebagai fungisida alami, karena sifatnya dia melawan jamur patogen yang lain. Jamur trichoderma adalah merupakan sejenis cendawan fungi yang berwarna hijau bergerombol, termasuk kelas Ascomycetes. Trichoderma sp memiliki aktivitas antifungal atau antifungisida. Di alam, trichoderma banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian, atau pada substrat berkayu dan lantai pohon bambu, dengan banyak manfaat sebagai agen hayati bagi tanaman. Manfaat trichoderma bagi tanaman yaitu untuk berpotensi menjaga sistem ketahanan tanaman, misalnya dari serangan patogen seperti cendawan patogen, yaitu cendawan Ganoderma, Regedeporus lignosus, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Fusarium monaliformi, Celorotium rolfisi, dan cendawan Celerium fosfat. Sebelum lanjut kita ke permasalahan ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari channel kami untuk membahas masalah tanaman, bunga, pertanian, dan sebagainya. Semoga yang sudah subscribe mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang lancar, mendapat kesehatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Untuk mendapatkan isolat biang trichoderma, kita harus mencari humus bambu yang terdapat di lantai-lantai pohon bambu atau hutan bambu, dan banyak kita jumpai di sekitar lingkungan perkebunan kita. Kalau bambu tentu tidak sulit untuk mendapatkannya. Proses pengambilan tersebut, serasah-serasah bambu kita kumpulkan, termasuk akar-akar bambu kita masukkan dalam karung agar nantinya kita mudah kita bawa ke rumah atau ke kebun kita, agar untuk pemantauannya juga lebih mudah. Tapi kalau misalnya pohon bambu dekat dengan rumah kita, alangkah baiknya juga di kebun itu sendiri. Cuman kalau jauh, lebih baik kita bawa serasa-serasa, kita kumpulkan, kita masukkan dalam karung. Ini gunanya untuk mempermudah kita nanti pada saat pemancingan dari biang trichoderma itu mudah. Ini saya proses pengumpulan akar-akar bambu, serasah-serasah bambu, dan sedikit tanah-tanahnya saya masukkan dalam karung, kumpulkan kurang lebih setengah karung agar mudah kita bawa. Daun-daunnya kita masukkan, humus-humus yang sudah lapuk, daun, akar, batang, kita masukkan dalam karung. Ini akarnya.
Nah, yang kedua, siapkan nasi sisa untuk mancing biang trichoderma tersebut agar dia terkumpul. Di sini saya menggunakan nasi sisa ya, cuman bukan nasi basi, nasi sisa yang sisa-sisa makanan kita. Nah, nasi sisa yang tersisa bekas makanan kita, saya masukkan dalam tisu. Saya masukkan juga ada batang bambu agar mudah untuk pemancingan biang tersebut. Ini saya gulung tisu tersebut, lalu saya masukkan ke kumpulan humus bambu yang saya karungin sebelumnya. Ini saya tutup dengan serasa-serasa, dengan akar, dengan humus-humus yang lain. Lalu saya tutup dengan karung tersebut. Tutup karung tersebut agar rapat, agar proses dari pemacuan biang tersebut mudah, tidak terganggu oleh binatang-binatang yang lainnya. Lalu kita diamkan 5 hari. Setelah 5 hari kemudian, lalu kita cek biang tersebut apakah trichodermanya bisa terkumpul di nasi tersebut. Kalau di sini pemacuan bukannya trichoderma aja ya, cuman banyak juga jamur-jamur lain yang berguna bagi tanaman. Semisalnya itu ada cendawan selain jamur trichoderma, ada juga jamur mycorrhiza yang kegunaannya untuk pemacu perakaran pada tanaman, untuk melindungi akar dari serangan-serangan patogen yang lainnya. Nah, ini terlihat warna hijau itu adalah biangnya jamur trichoderma yang nantinya akan kita aplikasikan ke nasi lagi untuk memperbanyak. Nah, ini ada biang trichoderma yang tumbuh di tisu yang terbungkus nasi. Nah, dalamnya nasi ini banyak ditumbuhi jamur-jamur trichoderma, seperti jamurnya itu seperti jamur tempe ya. Nah, ada benang-benang kecil. Awalnya nasinya agak basah, setelah ditumbuhi dengan jamur ini agak kering ya. Nah, ini biang jamur trichoderma nanti kita perbanyak lagi dengan media nasi lagi. Setelah nanti kita perbanyak, nanti baru kita aplikasikan ke tanaman. Ini saya memisahkan antara tisu dengan nasi. Guna tisu ini untuk pertama, media nasinya agar bisa kering dan tidak basah. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memperbanyak jamur trichoderma? Pertama, kita siapkan dulu tempat atau toples atau wadah, lalu kita lapisi dengan tisu. Guna tisu yaitu agar media nasi tersebut tidak basah ya, tidak basah, karena kalau basah
itu akan mengundang bakteri yang lain ya, yang tidak kita harapkan. Ada yang bagus, kalau agak kering jamur tentunya lebih mudah untuk tumbuh dan menyebar, terutama jamur trichoderma. Ini nasi sisa kita siapkan ke dalam toples tersebut, kita ratakan. Ini bukan nasi basi ya, cuman nasi sisa, nasi yang sisa-sisa yang kita makan yang tidak habis, lalu kita buat media untuk penyebaran jamur atau cendawan trichoderma. Setelah kita sebarkan merata, lalu kita masukkan biangnya trichoderma yang didapat tadi. Nah, ini biangnya trichoderma, kita sebarkan di atas nasi tersebut. Sebenarnya kalau nggak disebarkan pun tetap tumbuh, cuman agar lebih cepat dia menyebar, tentunya kita akan lebih cepat juga untuk mengaplikasikannya ke tanaman. Lalu kita tutup dengan toples tersebut, lalu kita simpan di tempat yang gelap, yang terhindar dari matahari langsung dan agak dingin, karena sifat jamur itu dia menyukai tempat dingin. Setelah 5-7 hari trichoderma tersebut sudah kelihatan dia menyebar di permukaan media nasi. Nah, itu tutupnya mengeluarkan embunnya karena hasil dari fermentasi, mengeluarkan uap air. Sebenarnya kalau untuk menghindari air tersebut bisa juga kita tutup lagi dengan tisu, cuman dia hasil oksidasi dari pertumbuhan jamur dengan nasi, dia mengeluarkan uap air. Nah, ini penampakan jamurnya. Yang putih itu adalah proses tumbuhnya trichoderma, cuman dia belum mengeluarkan warna hijau. Mengeluarkan warna hijau setelah selang berapa hari baru dia akan mengeluarkan warna hijau. Di sini bukan hanya trichoderma saja ya, di sini banyak jamur-jamur yang lain, terutama ada jamur atau cendawan mycorrhiza yang kegunaannya untuk akar tanaman, agar akar tanaman itu mudah penyerapannya atau tumbuh memanjang untuk mencari air. Lebih lengkapnya set Google ya, apa kegunaan mycorrhiza. Cuman di sini saya fokusnya hanya di trichoderma. Setelah ini menyebar merata, bisa kita aplikasikan langsung nanti ke tanaman. Nah, ini kita mencoba untuk mengaplikasikan ke tanaman langsung. Sini ada dua cara ya
pengaplikasian tanaman. Nah, itu yang hitam itu adalah jamur atau cendawan mycorrhiza. Saya zoom mycorrhizanya. Itu kalau memperbanyak bisa juga ambil yang warna hitam itu tadi, lalu kita sebarkan ke media nasi atau media bekatul bisa juga. Sama seperti halnya dengan trichoderma tadi cara penyebarannya. Nah, ini jamur trichoderma, saya zoom pertumbuhannya bagus ya. Trichoderma selain di pohon bambu ada juga biasanya di akar pohon serai ya. Kalau kesusahan kita mau akar bambu, itu bisa dibenam, misalnya tisu tadi, masukkan nasi, kita masukkan ke pohon serai. Ini pengaplikasian ke tanaman. Kalau saya di sini ada 2 cara. Pertama, trichoderma tersebut diambil, dimasukkan ke dalam air, diaduk-aduk sampai merata, lalu kita siram ke media tanam. Atau bagus juga masukkan M4 dan glukosa, gula atau tetes tebu untuk memperbanyaknya, karena glukosa itu makanannya dari jamur dan mudah untuk penyebarannya. Nah, itu trichoderma. Kalau dengan cara ini kita tidak perlu lagi beli ya untuk aplikasian tanaman, agar kita mudah irit dan simpel. Tentunya kita mengurangi untuk pupuk-pupuk kimia. Kalau di bidang organik itu murah ya, simple, dan khasiatnya lebih bagus. Ini satu dicampur dengan air lalu dikocor ke tanaman. Untuk pengaplikasian ini ya tidak secara langsung mutlak seperti halnya dengan fungisida kimia, karena dia butuh bertahap untuk melawan dari jamur-jamur patogen. Saya pengaplikasiannya langsung ditaruh ke media ya. Ini ada lombok saya langsungkan ke media, tanamkan ke media. Sebenarnya kalau ini bisa juga langsung kita perbanyak lagi. Kalau nggak susah-susah, kita cukup dengan bekatul itu. Bekatul kalau 10.000 itu satu kresek besar,
lalu kita sterilkan dengan merebusnya, karena kalau nggak direbus jamur-jamur yang lainnya pun ikut tumbuh. Kita rebus atau kita kukus bekato tersebut atau dedak, lalu kemasukan kita biangnya, atau yang ini pun bisa, yang hasil perbanyakan ini. Kalau pengen murah dan ini terbukti ya, artinya untuk jamur fusarium, busuk akar, saya tidak ada lagi mengalaminya. Biasanya terjadi ada di Lombok, di pohon anggur, ada di biasanya pohon pisang juga. Kalau sudah terinfeksi itu susah, jadi lebih baik itu di awal-awal. Saya ingatkan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel saya. Semoga kedepannya channel kami bisa berkembang dengan baik. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya yang belum mendapatkan ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.